وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami memohon maaf sebesar-besarnya di atas keterlambatannya. Tadi ada halangan, motornya agak sedikit mogok. Jadi di awal di rumah tadi mau berangkat kok tidak nyala-nyala ya di starter, Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya bisa engkol nih sepeda motornya. Tiap sholat beriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Alhamdulillah jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin akan sedikit mengulas kisah tentang Qarun yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas. Surat yang ke-28 ayat ke-76. Ya, surat yang ke-28 ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah kaumnya Nabi Musa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam beberapa kitab tafsir itu Qarun ini termasuk saudaranya Nabi Musa alaihi salam. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kana ibnu ammi Musa. Qarun itu adalah anak pamannya Musa. Berarti kalau anak pamannya itu statusnya dengan Nabi Musa niku napa? Napa Bapak Ibu? Sepupu. Maka disebutkan Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa alaihi salam. Artinya apa? Masih satu trah. Masih satu keluarga dengan Nabi Musa. Disebutkan ayahnya Qarun bernama Yashar dan ayahnya Musa bernama Imran. Imran dan Yashar ini adalah kakak adik yang punya ayah bernama Ghaith. Ghaith punya ayah namanya Lawi. Lawi punya anak sampai ketemu pada satu kakeknya yang bernama Yakub alaihissalam. Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Berarti Qarun ini masih ada keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Begitu pula dengan Musa. Kemudian kana min qaumi Musa. Qarun ini Bapak Ibu adalah kaumnya Nabi Musa. Artinya apa? Umatnya Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disebutkan Qarun ini tuh termasuk salah satu di antara murid terbaiknya Nabi Musa alaihissalam. Apa yang menyebabkan beliau terbaik? Disebutkan dalam tafsir apa? Qarun ini Bapak Ibu punya gelar, nama julukan. Nopo? Al-Munawwir.
Munawwir. Kenapa disebut Al-Munawwir? Qarun ini Bapak Ibu dulu itu penghafal kitab Taurat. Karena kitab wahyu yang diturunkan kepada Musa adalah kitab Taurat. Dan Qarun hafal dan paham isinya, termasuk murid terbaiknya Musa. Kemudian ketika dia membaca kitab Taurat Bapak Ibu, suaranya itu merdu. Suaranya itu indah. Suaranya itu kalau membaca seperti halnya sekarang para qori Al-Quran, ketika membaca mereka memiliki suara. Para Bani Israel menyebutnya Qarun ini Al-Munawwir. Napa? Al-Munawwir. Orang yang memiliki suara indah dan merdu. Itu bukan yang sekedar hafal Bapak Ibu, dia a'lamu min ummati Musa. Orang yang paling paham di antara murid-muridnya umat Nabi Musa. Jadi ternyata kalau kita baca sejarahnya, Qarun ini bukan orang biasa Bapak Ibu. Dia muslim bukan? Berarti kalau hafal kitab Taurat, paham isi Taurat, muridnya Nabi Musa, muslim atau kafir? Muslim. Muslim. Dan termasuk keluarganya, muridnya, bahkan orang terbaiknya Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa kata Allah? Fabagha alaihim. Fabagha alaihim. Allah ketika menyebutkan Fir'aun, innahu tagha. Fir'aun itu tagha. Allah ketika menyebutkan Qarun, innahu bagha. Belakangnya sama-sama gha, tapi depannya beda. Kalau Fir'aun itu tagha. Kalau Qarun depannya bagha. Bedanya apa Bapak Ibu? Kenapa Fir'aun disebut tagha? Melampaui batas. Bagha juga sama artinya melampaui batas, tapi secara makna itu ada perbedaan. Fir'aun disebut tagha karena memang perbuatannya, wataknya, perilakunya itu benar-benar kejam. Ya, melampaui batas. Sikapnya. Tapi kalau Qarun ini disebabkan dengan harta. Dia memiliki harta, tetapi hartanya tidak digunakan dengan baik, digunakan untuk menyiksa orang lain, digunakan untuk membuat sikapnya semena-mena kepada orang lain, menunjukkan kesombongannya kepada orang lain. Maka Allah sebut dengan bagha. Makna yang lain Bapak Ibu, kenapa Qarun disebut dengan bagha? Qarun ini punya sifat sombong, suka meremehkan orang lain. Yang kedua, kenapa disebut bagha? Karena Qarun ini hasad kepada Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Nabi Musa ini Bapak Ibu pernah berdoa, waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikan aku seseorang yang bisa membantuku, yang bisa menjadi juru bicaraku. Harun akhi, saudaraku Harun ya Allah. Jadi Nabi Musa itu berdoa agar Harun ini siapa? Harun ini saudaranya Musa, kakaknya Musa. Berdoa agar Harun dijadikan nabi. Apa tugasnya? Menjadi juru bicaranya Musa. Nah, dari kisah ini Qarun itu hasad. Qarun itu dengki. Kenapa? Dia mengatakan, kenapa aku bukan saya? Kenapa Harun? Saya kan juga saudaramu. Saya ini masih sepupumu. Bahkan saya ini lebih pintar, lebih daripada Harun. Dia menganggap dirinya itu lebih daripada Harun, sehingga seakan-akan mempunyai pikiran dia lebih layak menjadi nabi ketimbang Harun. Nah, disinilah berangkat sifat hasad Qarun. Maka Allah sebutkan dengan fabagha, dia melampaui batas. Kemudian Allah melanjutkan, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Ini kisahnya Qarun ini Bapak Ibu
Allah berikan karunia kekayaan harta yang melimpah ruah. Sampai Allah sebutkan dalam ayat ini apa? Ma inna mafatihahu, kunci-kunci gudangnya yang milik Qarun itu untuk menyimpan hartanya, emasnya, kekayaan semuanya, aset-asetnya itu kan disebutkan disimpan dalam gudang. Kalau zaman sekarang kan kita nyimpan uang Bapak Ibu, disimpan di mana? ATM, rekening sudah beres, tinggal bawa kartu. Sebanyak apapun uangnya tinggal masukkan rekening. Tapi zaman dulu belum ada rekening. Apa? Gudang. Gudang, semakin banyak hartanya, semakin banyak emasnya, semakin banyak peraknya, maka semakin banyak gudang yang dibuat untuk penyimpanan. La tanu'u bil usbah, kata Allah. Kuncinya itu la tanu'. Jadi seakan-akan al-usbah, usbah itu sekelompok orang yang jumlahnya para ulama tafsir berbeda. Ada yang mengatakan 10 sampai 15. Ada yang mengatakan sekitar 20 sampai 30. Ada yang mengatakan 40 orang. Tapi yang pasti dia lebih dari 10 orang. Diceritakan Qarun ini Bapak Ibu kalau kemana-mana, kalau pergi kemana-mana, dia ini punya bodyguard. Bodyguardnya ini usbah ini, sekelompok orang. Tugasnya apa? Untuk bawa kunci. Kunci gudangnya. Tok itu. Sebesar apa tuh kuncinya sampai dibawa? Disebutkan oleh Imam Qurtubi. Dalam kitab tafsirnya itu kuncinya itu hanya sebesar jari telunjuk manusia. Enggak gede-gede amat. Enggak besar-besar amat. Seperti kunci biasa, layaknya kita punya rumah atau gudang itu. Tetapi saking banyaknya, satu orang bawa kunci itu kata Allah Subhanahu wa taala, la tanu, kalau jalan itu sempoyongan. Kalau jalan itu miring-miring. Saking banyaknya, saking beratnya kunci yang dibawa oleh bodyguardnya Qarun. Ulil quwwah, yang disuruh ini bukan orang biasa Bapak Ibu. Ulil quwwah, orang yang kuat, keker, berotot, bodyguard. Bodyguard, orang-orang yang memang mempunyai tubuh yang besar. Itu saja bawa kuncinya Qarun, tiap orang itu sempoyongan. Enggak bisa. Kenapa? Saking banyaknya, saking beratnya. Nah, disinilah para sahabat Qarun yang dulunya sama-sama pergi mengaji, yang dulunya sama-sama ke majelis ta'lim, yang dulunya sama-sama menimba ilmu kepada Nabi Musa, kemudian melihat Qarun ini kok ternyata menyimpang, ya. Kemudian dia melihat Qarun ini kok ternyata tersesat. Allah menyebutkan idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, la tafrah, jangan sombong. Jangan sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi begini Bapak Ibu, diceritakan Qarun ini dulunya adalah orang miskin. Orang kiri. Tidak punya harta yang melimpah ruah. Tetapi istrinya Qarun ini sering sambatan. Kenapa? Sambatan. Ngeluh kepada Qarun. Qarun berdoalah. Minta doa sama Musa. Dia akan nabi. Biar dijadikan keluarga kita keluarga yang kaya. Kamu punya harta yang banyak. Saya sudah bosan hidup miskin dengan kamu. Ini kisah istrinya Qarun. Akhirnya Qarun berkali-kali dikeluh kesahkan oleh istrinya, disambat, ya datang ke Nabi Musa. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Musa, bisakah engkau doakan untukku agar aku dan keluargaku menjadi orang yang kaya, punya harta yang melimpah, yang insya Allah nanti kalau aku jadi orang kaya, aku akan sedekahkan hartaku, aku akan infakkan hartaku, aku akan berbagi hartaku kepada orang lain. Masya Allah. Punya impian-impian manis, punya tujuan-tujuan yang manis. Akhirnya Musa ketika melihat Qarun seperti itu merasa iba Bapak Ibu. Kenapa? Qarun orang baik, dulunya orang soleh,
Dia orang pinter, rajin ibadah, hafal kitab Taurat, suaranya indah, sehingga Musa terpana dengan rayuan Qarun. Akhirnya berdoa. Doa seorang nabi, Bapak Ibu, mustajab doanya. Bahkan Nabi Musa ini termasuk manusia yang Allah pilih. Wa kana indallahi wajiha, kata Allah, Musa ini di sisiku adalah orang yang terbaik, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki kehormatan. Jadi ketika Musa berdoa, itu insyaallah Allah ijabah. Dan benar Allah ijabah, turun ayat ini, wa atainahu minal kunuz. Dan kami berikan kepada Qarun apa? Harta-harta yang melimpah. Jadi ada beberapa nasihat. Yang pertama, Qarun ini setelah kaya berubah Bapak Ibu sifatnya. Yang dulunya tawadhu, yang dulunya rajin ibadah, yang dulunya soleh, sering membaca kitab Taurat, semuanya hilang. Nggak pernah lagi dilakukan, nggak pernah lagi dijalankan. Dinasihati sama teman-temannya yang dulu bersama-sama belajar. Ya Qarun, wahai Qarun, la tafrah, jangan sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat yang kedua, apa? Di ayat yang ke-77 Allah mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wahai Qarun, jadikan hartamu itu wasilah, jembatan dan sarana untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan karunia Allah nanti di akhirat. Jadi seakan-akan Qarun ini Bapak Ibu dinasihati, punya harta itu jangan pelit-pelit, berbagi sama yang lain, sedekah dengan yang lain, infakkan hartamu, jadikan itu wasilah agar Allah ridho kepadamu. Kenapa? Nanti engkau suatu saat akan mati. Di ayat berikutnya Allah menjelaskan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan jatah duniamu wahai Qarun. Di antara tafsirnya Bapak Ibu, jangan lupa kain kafanmu. Karena nanti kalau kau mati, yang kau bawa bukan emasmu Qarun, yang kau bawa bukan perakmu Qarun, yang kau bawa bukan berlianmu Qarun, tapi apa? Kain kafan. Sekaya apapun orang, sebanyak apapun hartanya, kalau sudah mati yang dibawa apa? Kain kafan. Kain kafan. Maka nasihat yang ketiga apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan jatah duniamu. Artinya apa? Engkau akan membawa kain kafanmu nanti kalau meninggal, hartamu akan kau bawa. Ingat Qarun, engkau pasti akan mati, enggak selamanya hidup. Ini dinasihati. Kemudian yang keempat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah juga berbuat baik kepada dirimu Qarun. Kenapa? Ingat, kamu dulu ini orang miskin. Kamu dulu ini orang nggak punya. Ya. Orang yang ekonominya menengah ke bawah. Sekarang Allah angkat derajat menjadi orang kaya. Jangan lupa, harta itu memiliki sifat sosial, Bapak Ibu. Harta itu memiliki sifat sosial. Jangan sampai kita punya pandangan harta ini sifatnya individual. Maksudnya apa? Kok kita bekerja kemudian kita dapatkan harta, sudah itu milik kita. Bukan. Kita harus punya mindset bahwa harta ini ada hak orang lain yang harus kita berikan. Sehingga harta itu, kata para ulama, sifatnya ada sifat sosial, bukan sifat individual. Nggak bisa dipakai sendiri. Dia harus dibagikan kepada orang lain. Sifatnya harta itu titipan. Ini harus kita pahami. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik. Engkau dulu orang miskin, kemudian Allah angkat derajatmu, sekarang menjadi orang kaya. Ingat, berbuat baik kepada yang lain, berbagi, infak, sedekah, bayar zakat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nasihat yang terakhir kata sahabat Qarun ini dari Bani Israel apa? Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan berbuat kerusakan di dunia. Ini tafsirnya menarik Bapak Ibu. Jadi ceritakan, Qarun ini didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa yang Nabi Musa katakan? Beliau menyampaikan, wahai Qarun,
izinkan aku untuk menghitung hartamu agar engkau bisa membayarkan sebagian zakatmu. Jadi di zaman syariatnya Nabi Musa, Bapak Ibu, zakat itu dibayarkan 1/4 dari harta yang dimiliki. Jadi kalau misal kita punya harta 100 juta, berarti 1/4-nya berapa? 25. Tapi di syariatnya Rasulullah Muhammad, zakat itu pinten Bapak Ibu? 2,5. Di zamannya Musa 1/4, selisihnya jauh. Kalau kita persentasekan antara 25% dengan 2,5%, 10 kali lipat. Jadi makanya kata Rasulullah, syariatku ini syariat yang paling mudah di antara nabi-nabi yang lain. Kalau nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, orang itu kalau memakai baju kena najis, maka baju yang terkena najis itu harus dipotong, nggak boleh dicuci, nggak bisa dibersihkan. Kenapa? Kalau sudah najis, sudah. Coba bayangkan kalau syariat itu masih ada sampai sekarang, Bapak Ibu. Kita udah berapa kali beli baju. Di zaman Rasulullah syariat itu berubah. Kalau kita memakai pakaian kena baju, ya kena najis, bagaimana? Disucikan, cukup dicuci, dibersihkan, nanti bisa kembali suci. Kalau di syariatnya nabi-nabi terdahulu, baju kalau terkena najis nggak bisa disucikan lagi, nggak bisa dicuci lagi, harus dibuang atau nggak dipotong. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika Qarun diminta zakat, dia menolak. Bahkan diceritakan di beberapa riwayat, Qarun ini hanya membayar 1 dinar. Hanya membayar berapa? 1 dinar. Padahal hartanya Qarun ini wah luar biasa, ribuan dinar. Harusnya kalau 1/4-nya banyak, karena dia merasa harta yang dia miliki ini hasil kerja kerasnya, hasil jerih payahnya, sehingga merasa ini ngapain saya susah-susah kerja kok diminta, susah-susah dapat uang kok bayar zakat, sudah saya kasih 1 dinar saja. Tapi menariknya di sini Allah menyebutkan wala tabaghil fasada fil ard, jangan berbuat kerusakan di dunia. Apa korelasinya, hubungan antara tidak membayar zakat dengan kerusakan? Bapak Ibu, di antara kaidah yang harus kita pahami bahwa tadi yang saya sebutkan, bahwa harta itu mempunyai sifat sosial, yang mana kalau kita miliki ada hak orang lain yang harus kita bagi. Jangan sampai kita memiliki sifat harta itu individual. Kalau sudah milik kita, kalau sudah kita punya, udah nggak mau kita bagi, jangan. Sehingga apa? Orang lain yang seharusnya dia memiliki hak dari harta kita tidak kita bagi, apa yang terjadi? Ketimpangan sosial di masyarakat. Apa yang terjadi? Kerusakan strata ekonomi masyarakat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang terjadi apa? Al-fasad. Rusak. Sehingga tatanan ekonomi ini jawabannya yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa mendapatkan harta seperti ini ala ilmin indi. Karena apa? Karena kepintaranku. Karena apa? Karena kecerdasanku. Karena apa? Karena usaha kerasku. Karena apa? Jirih payahku. Jadi seakan-akan orang-orang yang tadi memberikan nasihat kepada Qarun dibalikkan dengan Qarun, status sosialnya Qarun ini lebih tinggi daripada mereka. Ngapain kalian nasihati saya? Kalian tuh miskin, saya ini kaya, nggak patut kalian nasihati saya. Jadi seakan seperti itu. Kesombongan Qarun di puncak-puncaknya kesombongan. Bahkan kata para ulama,
Di antara tafsirnya Bapak Ibu, jawaban Qarun ini maknanya apa? Saya ini loh bisa seperti ini. Ya, saya bisa dapat harta seperti ini, bisa kaya seperti ini. Kenapa? Allah itu cinta dengan saya. Allah itu ridho dengan saya. Sedangkan kalian coba lihat, ibadah, belajar, ngaji, bertahun-tahun, yo kere terus saya rasa suki. Seakan-akan mengisyaratkan Qarun ini bahwa barometer tolak ukur orang itu mulia atau tidak dilihat dari harta. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Kata Allah, orang-orang seperti Qarun ini mujrim. Pendosa-pendosa seperti Qarun ini kata Allah, la yus'al. Apa Bapak Ibu la yus'al? Nanti dia di akhirat masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka tanpa, enggak akan ditanya sama Allah. Enggak akan ditanya sama la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Orang-orang yang berbuat dosa seperti Qarun ini nanti di akhirat la yus'alun, tidak akan ditanya. Artinya apa? Masuk neraka tanpa hisab. Kalau kita ini cita-citanya kepinginnya masuk surga tanpa hisab. Ini Qarun masuk neraka tanpa hisab. Kenapa? Allah sudah sangat jengkel dan marahnya. Kenapa? Kata Allah dalam diskusi, Rasulullah pernah menyampaikan, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kata Allah dalam hadis qudsi, apa Allah katakan? Kesombongan itu adalah selendangku dan keagungan itu adalah pakaianku. Kata para ulama, manusia itu kalau sombong Allah paling benci. Makanya dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk yang Allah ciptakan di dunia, bukan di dunia, di dunia apa? Siapa? Iblis. Apa sombongnya? Ana khairum minhu. Aku itu lebih baik daripada Adam. Sombong. Allah paling benci kepada orang yang sombong. Kemudian berikutnya Allah jelaskan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Kemudian Qarun keluar kepada umatnya, masyarakatnya ketika itu fi zinatih. Dia mengeluarkan sambil membawa harta, karyawannya, pegawainya, ajudan-ajudannya pamer harta Bapak Ibu. Mobilnya, kudanya, emasnya, berliannya, semuanya dikeluarkan. Apa? Ingin pamer. Kalian itu enggak layak nasihati saya. Kalian itu siapa? Saya ini dulu itu orang yang paling pinter, orang hafal Taurat, suaranya paling merdu dari kalian. Nih buktinya saya bisa kaya seperti ini karena Allah cinta sama saya. Kalian itu siapa? Luar biasa Bapak Ibu. Qarun sangat sombong sekali. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Kalau istilahnya orang sekarang itu apa? Flexing. Napa? Flexing. Flexing itu pamer harta. Ini sifat Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Kemudian ketika masyarakat melihat hartanya Qarun, wah. Kalau diumpamakan mungkin zaman sekarang itu orang bawa mobil Lamborghini, Ferrari, semua dikeluarkan, emasnya dikeluarkan. Dikatakan Bapak Ibu, orang yang membawa hartanya Qarun ini, emas, berlian dan segala macam jenisnya, itu ada sekitar 6.000 bigol. Bigol itu hewan perkawinan antara keledai dan kuda. Itu setiap bigol membawa hartanya. Dan Qarun mengeluarkan pegawainya sebanyak 7.000 orang hanya untuk membawa harta-harta bendanya. Tujuannya apa? Flexing. Memamerkan kepada orang lain bahwasanya dia ini orang terkaya, orang terpandang, orang terhormat. Pada saat itu, ketika masyarakat melihat bagaimana mewahnya, melimpahnya harta Qarun, kata Allah, qalal ladzina yuridunal hayatad dunya. Ada sebagian orang-orang yang hatinya ini condong kepada dunia, yang hatinya ini lebih memikirkan dunia ketimbang akhirat. Ketika melihat Qarun dan bala tentaranya tadi, pasukannya, ajudannya,
dan beserta hewan-hewan tunggangan yang membawa harta bendanya, mereka mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Wah, enak banget ya orang seperti Qarun ini. Seandainya kami ini hidupnya seperti Qarun, innahu ladzu hadzin azim. Hidupnya pasti enak, hidupnya pasti nyaman, hidupnya pasti baik, tentram. Punya banyak duit, punya banyak harta, melimpah ruah, mewah. Innahu ladzu hadzin azim. Terperdaya. Ya. Tertipu. Di ayat berikutnya Bapak Ibu Allah katakan apa? Wa qalal ladzina utul ilma. Ada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu. Siapa itu? Para ulama, para ahli ilmu. Wailakum, mereka mengatakan kepada tadi masyarakat muslim yang hatinya terperdaya melihat hartanya Qarun, dinasihati sama orang para ulama apa? Wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholih. Celaka kalian. Maka di sini Bapak Ibu kita bisa mengambil kesimpulan, ada pelajaran penting apa? Ketika kita ini menghadapi sebuah fitnah di satu zaman, kita menghadapi sebuah fitnah di satu zaman, dan kita tidak memiliki pondasi ilmu yang kuat, maka jalan satu-satunya agar terhindar dari fitnah itu apa? Kembali kepada para ulama, mendekat kepada para ulama yang lurus dan thiqah, terpercaya, sehingga apa? Kita mendapatkan nasihat dan bimbingan dari mereka. Wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah. Kata mereka, sungguh pahalanya Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman wa amila salihah, dan orang-orang yang mau mengamalkan amal soleh. Jadi seakan-akan di saat itu orang-orang berilmu memberikan nasihat, memberikan arahan dan bimbingan bahwa jangan terperdaya dengan hartanya Qarun. Ibadahnya kalian, apa yang kalian lakukan itu lebih baik daripada harta yang dimiliki Qarun. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini kalau kita mengimani secara penuh Bapak Ibu, betapa luar biasanya 2 rakaat sebelum subuh. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan pahalanya Allah enggak akan diberikan kecuali hanya orang-orang yang mau sabar. Sabar dalam beribadah, sabar dalam mentaati agama. Nah, perlu sabar. Sabar itu bukan dalam hal menghadapi musibah saja Bapak Ibu. Terkadang sebagian kita itu memahami sabar ketika dapat ujian, sabar ketika dapat musibah. Tidak. Dalam ketaatan juga perlu kesabaran. Dalam melakukan ibadah juga perlu kesabaran. Contoh, orang kalau nggak sabar Bapak Ibu, nggak mau sholat, sudah enak-enak tidur pagi-pagi, selimutan, dingin-dingin, hujan lagi. Kalau nggak sabar, dia nggak mau bangun, nggak mau wudhu, nggak mau sholat. Kenapa? Lebih enak tidur daripada sholat. Maka di azan subuh itu ada satu redaksi lafaz apa? As-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidur itu enak, nikmat. Tapi ibadah secara substansi itu lebih bernilai daripada tidur. Kemudian di sini ada sebuah kisah. Jadi Qarun ini Bapak Ibu, itu kan kalau saya katakan dia jengkel, dia marah kepada Musa, dia hasad kepada Musa. Sehingga apa? Dia punya makar. Ingin menjatuhkan kehormatan Musa. Ingin menjatuhkan kewibawaan Nabi seorang Musa. Sehingga diceritakan Qarun ini manggil satu wanita pelacur, mohon maaf, disewa, dibayar.
Kamu mau nggak saya kasih uang? Saya kasih harta. Saya kasih emas. Saya kasih perhiasan. Tugasmu cuma satu. Apa, Korun? Kamu datang ke majelisnya Musa. Itu Musa dengan murid-muridnya sedang bermajelis, sedang ada pengajian. Datang, kemudian kamu nanti di sana katakan kepada orang-orang bahwa kamu ini sedang hamil. Dan orang yang menghamili kamu adalah Musa. Kejam sekali, Korun. Padahal dulunya adalah siapa? Muridnya Musa. Dulunya orang yang berbakti kepada Musa. Bahkan sampai meminta-minta doa kepada Musa agar dijadikan orang kaya. Tetapi ketika dia berubah, sifatnya juga berubah. Sombongannya semakin memuncak. Berangkat wanita pelacur ini. Kalau saya ilustrasikan seperti kita ini, Bapak, yang ada pengajian, ya. Nabi Musa sedang menyampaikan agama, tiba-tiba ada seorang wanita duduk ikut pengajian. Tahu-tahu di tengah pengajian berdiri, wahai orang-orang sekalian, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mohon maaf. Saya ini sekarang kondisinya sedang hamil. Dan mohon maaf, yang menghamili saya ini Ustadz Mukmin. Ada jamaah perempuan berdiri. Inilah kisah di mana wanita pelacur datang ke majelisnya Musa, kemudian berdiri berteriak di hadapan masyarakat ketika itu mengatakan bahwa dirinya sedang hamil dan yang menghamilinya adalah siapa? Musa. Fitnah. Fitnah luar biasa. Siapa yang menyuruh? Qarun. Musa ketika melihat seperti itu kaget, Bapak Ibu. Maklum, wajar, manusiawi. Beliau seorang nabi, tetap manusia, bukan malaikat. Apa yang dilakukan Musa? Beliau berdiri, sholat 2 rakaat. Mohon ampun kepada Allah, berdoa agar diberikan petunjuk. Selesai sholat, wanita tadi dipanggil. Sini. Kamu siapa? Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Kamu ngomong ini benar atau dusta? Kamu ngomong ini jujur atau bohong? Diancam oleh Musa alaihi salam. Maka dikatakan, kamu gak tahu siapa saya. Kamu gak tahu siapa saya. Saya nabinya Allah. Saya Rasulullah. Kamu berani-beraninya memfitnah saya seperti itu. Kamu gak pernah tahu dulu Fir'aun bisa tenggelam di Laut Merah. Kamu gak pernah mendengar, kamu gak pernah melihat. Karena kisah ini Allah ceritakan setelah Musa dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya dan Allah tenggelamkan Fir'aun di tengah lautan. Baru setelah itu ada kisah Qarun. Disampaikan kepada wanita tadi, kamu gak pernah tahu dulu aku pernah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Aku Nabi Allah, aku Rasulullah. Kamu tidak takut. Diancam. Akhirnya wanita tadi sebenarnya tahu, Bapak Ibu. Wanita pelacur tadi tahu kalau sebenarnya Musa ini Nabi. Kalau sebenarnya Musa ini Rasulullah. Tapi karena tergiur dengan harta, dikasih iming-iming emas dan perhiasan, akhirnya apa? Melakukan. Ketika diancam seperti itu, disok terapi oleh Musa, wanita tadi mengaku, wahai Musa, mohon maaf. Mohon maaf. Saya benar, saya dusta. Saya enggak jujur. Saya ngomong seperti ini fitnah. Tapi saya melakukan seperti ini bukan karena inisiatif saya pribadi. Kenapa? Ada orang lain yang nyuruh saya, Musa. Mohon maaf. Musa mengatakan, siapa? Yang berani nyuruh kamu kayak gini siapa? Kata Musa, Qarun. Wah, tambah geram Musa. Maka di sini Allah menyebutkan, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Nabi Musa berdoa, ya Allah, berikan aku izin agar aku bisa memerintahkan bumimu ya Allah. Ya Allah, berikan aku izin agar aku bisa memerintahkan bumimu ya Allah. Jadi Nabi Musa berdoa agar bisa memberikan perintah kepada bumi. Allah mendengar, Allah kabulkan doanya, Allah utus malaikat Jibril. Turunlah malaikat Jibril, wahai Musa, Allah sudah mendengar doamu. Dan Allah sudah mengijabah doamu. Maka sekarang Allah mengizinkanmu
untuk memberikan perintah kepada bumi. Luar biasa, Pak. Bumi bisa diperintah. Nah kan dalam kitab tafsir disebutkan pada saat itu, tadi kan di sebelumnya apa? Korun sedang keluar pawai dengan beserta hewan tunggangan dan para ajudannya, membawa apa? Harta bendanya, kemewahannya, kekayaannya itu dipamerkan. Nabi Musa dicari, mana Korun? Ketika melihat Korun dengan bala tentara seperti itu, Musa mengatakan, ya arda khudhihi, ya arda khudhihi. Wahai bumi, telan itu Korun. Sekarang juga, telan itu Korun sekarang juga. Dan dikisahkan Korun tenggelam setinggi sejengkal. Pada saat itu Bapak Ibu, yang ditelan hanya Korun. Harta bendanya, perhiasannya, emasnya, semua harta melimpahnya itu masih ada sekitarnya. Dan pada saat itu orang-orang Bani Israel, umatnya Musa alaihi salam, melihat peristiwa seperti itu, mereka nyeletuk sebagiannya. Paling Musa itu kepingin menenggelamkan Korun, karena kan Korun ini saudaranya Musa. Korun ini orang kaya. Musa ini kepingin dapat hartanya Korun. Musa itu iri dengan hartanya Korun. Ini omongan Bani Israel. Makanya Bapak Ibu, sejak dahulu itu orang Bani Israel itu apa? Dablek. Rodok kurang ajar. Sama nabinya seperti itu. Padahal mereka ini apa? Dulunya diselamatkan Nabi Musa dari cengkraman Fir'aun. Lisannya tajam kepada Nabi. Nabi Musa mendengar ocehan sebagian Bani Israel. Akhirnya Pak Nabi Musa mengatakan, ya ardo khudhihi kullahu. Wahai bumi, telan, bukan hanya Korun, semuanya telan. Tenggelamkan wahai bumi, tenggelamkan hartanya, tenggelamkan perhiasannya, tenggelamkan emasnya, tenggelamkan rumah dan istananya, semua ajudan dan hewan tunggangnya tenggelamkan. Ya ardo khudhihi kullah. Dikisahkan semuanya tenggelam, Bapak Ibu. Mulai dari Korunnya, hartanya, hewan tunggangannya, pegawainya, ajudannya, emasnya, semua Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Dan disebutkan oleh Imam Qatadah dalam tafsir, proses penenggelaman Korun ini selama 3 hari 3 malam. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Sejengkal. Tidak langsung tenggelam, tidak Allah langsung masukkan ke dalam tanah, tapi sedikit. Apa? Agar orang-orang bisa melihat hinanya Korun, agar orang-orang bisa melihat buruknya Korun. Makanya Allah disebutkan apa? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan Korun dan juga semua harta benda rumahnya. Bahkan rumahnya nggak dibawa, Bapak Ibu. Rumah kan nggak bisa dibawa. Rumahnya yang di sana yang jauh ditinggal itu juga Allah tenggelamkan. Allah di sini menggunakan redaksi khasafa. Jangan tahu salat khusuf. Salat khusuf itu salat apa? Salat gerhana. Jangan tahu bagaimana proses gerhana, Bapak Ibu. Matahari ataupun bulan yang tertutup oleh bayangan, apakah langsung tertutup atau sedikit demi sedikit? Sedikit demi sedikit. Begitulah proses penenggelaman Korun. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah. Maka pada saat itu Allah katakan tidak ada orang yang bisa menolong Korun. Siapa? Coba, mana hartanya? Mana ajudannya? Mana bodyguardnya? Mana semua perhiasannya? Enggak ada yang bisa menolong Korun. Wa ma kana minal muntasirin. Dan dia tidak bisa ditolong. Allah seakan-akan ini mengisyaratkan apa, Bapak Ibu? Sebanyak apapun harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan, gak bisa menolong kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah berkehendak, Allah menyiksa kita, gak ada gunanya harta yang kita miliki. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Ini sedikit kisah Korun. Bagaimana sejarahnya, asal usulnya, kemudian proses perjalanan dia bersama Nabi Musa alaihi salam
sampai tadi ditenggelamkan. Hingga ada satu kesimpulan Bapak Ibu. Beberapa kesimpulan. Yang pertama, tatkala Allah memberikan kita karunia harta, Allah titipkan kepada kita karunia harta, jangan lupa untuk bersedekah. Jangan lupa untuk berbagi kepada orang lain. Karena sifat harta itu memiliki sifat sosial, bukan individual. Yang mana kalau kita miliki hanya untuk pribadi kita, tidak. Tapi itu ada hak orang lain yang harus kita berikan. Yang kedua, jangan sampai kita merasa angkuh dan sombong tatkala mungkin status kita lebih tinggi daripada orang lain. Tatkala kita dinasihati orang yang lebih rendah daripada kita, jangan kita merasa angkuh sebagaimana Qarun. Jangan kita merasa sombong, yang nasihati orang miskin. Saya orang kaya, ngapain miskin nasihat saya? Enggak perlu. Enggak boleh seperti itu. Atau mungkin jenengan punya jabatan, Pak RT, Pak RW, bupati, yang nasihati rakyat, ngapain nasihat saya? Saya ini bupati, saya ini kepala RW, saya ini kepala lurah, ngapain dinasihati? Saya lebih tinggi daripada kalian. Itu sifat Qarun. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan dan perbuatan dari saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Bila ada kebenaran dan kebaikan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa